Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofi dengan nomor NIM 2205 1204124. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum 4 yaitu self registration, di mana di sini melibatkan beberapa alat konvensional yang sering kita temui di rumah. Namun alat ini bisa berbasis IoT. Di sini terdapat 3 router dan 1 server. Dan di sini terdapat 2 rumah, di mana rumah satu itu terdapat jendela dan lampunya. Kemudian di rumah kedua itu terdapat jendela juga dan sama lampu. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menambahkan satu alat lagi, yaitu berupa fan atau kipas angin. Dengan konsep fan ini, yang mana terdapat tower juga, sehingga pengguna itu dapat mengakses peralatan yang berada di rumahnya itu dalam keadaan jarak jauh. Misalkan tuan rumahnya berada di daerah Jakarta, maka dia untuk mengakses atau mengontrol alat peralatan yang ada di rumahnya cukup melalui jaringan saja, IoT. Baiklah, langsung saja kita pergi ke Cisco Packet Tracer. Sini ada 3 server yang saya gunakan. Mohon maaf, ada 1 server yang saya gunakan dan 3 router yang akan saya gunakan. Yang satunya itu router biasa yang ada kabel, yang menggunakan kabel LAN. Kedua itu pakai router wireless. Oke, seperti ini. Setelah itu fan, ya, fan, kipas angin yang kedua, dan juga lampu LED. Sama jendela window. Setelah itu kita hubungkan router ini, router dengan server, router dengan home router, dan router dengan home router kedua. Pertama itu kita hubungkan router dengan server menggunakan kabel automatic aja di sini, dan selanjutnya router 2 ke home 1 ya. Ini home 1. Jadi saya kasih nama terlebih dahulu home rumah 1 ya, rumah 1. Dan ini router rumah 2. Dan setelah itu ya, sebelumnya ini sebenarnya terdapat 2 channel aja, jadi cuma ada 2 kabel yang bisa terhubung dengan router. Jadi bagaimana sekiranya dia tuh bisa dapat terhubung dengan 4 komponen gitu ya. Jadi kita setting di bagian ini, bagian fisikal ini pada routernya. Untuk awalnya kita off kan dulu, karena kalau dalam posisi on makanya tidak bisa kita rubah. Ini setelah di off kan, maka jadi yang bisa dipakai untuk menyambungkan antar router ini 2 ini. Untuk yang lainnya kita hapus, kita buang saja. Oke, kita tambahkan yang ini PM1CFW 4, karena saya akan menghubungkan 4 router ya, 4 komponen ya. Setelah itu barulah di on. Kembali kita hubungkan. Oke, selesai. Setelah dihubungkan, kita setting di bagian routernya, config, ada flash ethernet
00 ini router dengan servernya. Kita on kan. Sebelum di on kan, kita lakukan setting terlebih dahulu terhadap IP configuration-nya. Di sini di modulnya sudah ada IP configuration, di mana pada server itu adalah IP address-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Dan on. Setelah itu di bagian yang router ke rumah 1, jadi fast ethernet 10. Ini di panduannya itu 192.168.2.1. Oke. Barulah setelah itu kita lanjut antara router ke rumah 2. Rumah 2 ini berarti dengan ID address 192.168 dan 31 gitu ya. Kita cek. Oke, 31 benar berarti. Setelah menghubungkan dan menghidupkan kabel ini, maka pertama kita setting terlebih dahulu di bagian router home rumah 1 ya. GUI pertama itu di bagian wirelessnya, untuk SSID-nya kita kasih nama rumah 1 mungkin ya, rumah 1 gitu. Copy, kemudian lakukan hal yang sama, kita rubah default-nya menjadi rumah 1, dan setelah itu jangan lupa di save. Jadi harus di save, karena kalau tidak di save maka settingannya kembali ke default lagi. Kemudian untuk tipenya kita rubah menjadi static IP. Kita cocokkan dengan yang ada pada modul ini, dimana pada home router rumah 1 itu terdapat IP address ini dan gateway dan DNS-nya. Oke, untuk addressnya 192.168.2.192 168, kemudian 2 ya. Ya betul. Untuk gateway-nya 192.168.2 dan 1. Untuk DNS servernya ini 192.168 dan 1.2 gitu. Nah di sini untuk IP address ini 10, kemudian dimulai dari 1 sampai 50. Setelah itu jangan lupa di save. Setelah di save jangan lupa di save ya. Setelah di save kita cek aja kembali ke ini. Setelah itu kita hubungkan fan dan lampu sama jendelanya ini ke router rumah 1. Tadi kan SSID-nya itu saya kasih nama rumah 1. Jadi SSID yang ada pada fan, ada pada lampu sama jendela ini juga disamakan ya. Ini wireless. Jadi SSID-nya kita ganti rumah 1. Kemudian nah, dia akan terhubung karena SSID-nya cocok. Wireless. Kemudian kita akan
ada config juga kelas. Oke, ini juga lakukan. Ini kok belum terhubung? Ini salah. Kemudian sudah terhubung. Lakukan hal yang sama juga pada komputer rumah 2, dimana pertama-tama kita pergi ke GUI-nya, kemudian wireless. Untuk defaultnya saya kasih nama rumah 2. Semuanya yang default kita ganti menjadi rumah 2 gitu. Jangan lupa di save, kita di save baru ke setup. Untuk type-nya kita ganti ke statistik, dan untuk rumah 2 ini mempunyai ID address 192.168 sekian. Oke, 32. Oke, 92.168 3 dan 2. Untuk gateway-nya ini 192.168 3 dan 1. Untuk DNS-nya itu sama seperti tadi, 192.168 kemudian berapa? 1 2. Untuk yang di sini ini settingannya ke 192.168.20. Oke, jadi yang ini kita ganti 20, dimana untuk mulai IP address-nya itu dari 1 dengan maksimum 50. Setelah dilakukan setting jangan lupa di save. Nah sudah, barulah kita lakukan di bagian perangkat-perangkat sekitar seperti kipas angin. Ini untuk SSID-nya kita sesuaikan dengan SSID pada komputer 2. Oke, dalam keadaan on, kemudian lampunya juga. Ya, seperti ini. Config seperti ini. Selesai. Nah, coba kita kirim paket lebih dahulu ya, kirim pesan. Apakah ini berhasil atau enggak? Oke, coba lagi. Biasanya yang pertama itu memang sering error, tapi yang kedua ini baru menjadi penentu apakah sukses atau enggak. Ternyata sukses. Coba kita di rumah 2 juga kita kirim pesan juga ke test. Oke, kirim lagi ke sini dan sukses. Oke, setelah itu kita setting bagian servernya di sini, yaitu pada desktop IP address-nya. Jangan lupa ini statik ya. Untuk ID address-nya tadi kan 192 berapa ya? Bentar. Jadi itu ini dia servernya itu 192, ini copy aja 192.168 sekian. Oke, untuk gateway-nya itu ya memang gateway-nya itu ya satu ya, 192.168.1.1 gitu. Untuk DNS servernya itu adalah server ini sendiri. Nih, server IoT dan DNS. Jadi DNS-nya ini adalah server ini sendiri. Ini berapa? 192.168.1.2. Setelah itu pada service ini bagian IoT kita on kan. Setelah itu di bagian DNS
Nah, ini juga di on kan ya. Jadi DNS ini kan fungsinya dari IP dari DNS tadi itu dirubah menjadi domain begitu. Ini kan DNS-nya tadi kan 192.168.1.2, terus diganti menjadi domain IoT net. Fungsinya apa? Biar kita mudah dalam mencari servernya begitu. Setelah itu kita add di sini. Sudah semuanya, sepertinya sudah ya. Sepertinya udah juga, sudah semua. Oke, coba kita kirim pesan apakah error atau berhasil. Ini 1 2 3 sukses, kita berhasil. Setelah ini berhasil, barulah kita coba apa yang namanya menambahkan ini perangkat CO ini. Letaknya itu di sini kan. Oh ya, CO server. Jadi ada dua server, ada server kita sama CO server. Ada tambah tower juga. Setelah itu jangan lupa tambah smartphone ya, smartphone. Kemudian hubungkan antara router ke CO atau central office server dengan menggunakan kabel otomatis ya gitu. Setelah itu kita buka juga yang ini, server ke cell tower. Nah, barulah kita setting di bagian routernya terlebih dahulu. Di bagian fast ethernetnya lakukan configuration berapa, yaitu 192.168.4.1. ini merupakan IP address-nya. Oke, kita on kan dan oke. Ini juga kita setting ya, seperti yang ada pada modul, yaitu statiknya. Sini itu 172, kemudian 16 1.0, 225.225 apa 255 apa 225 255 0 text hop-nya. Kemudian ini next hop ini merupakan DNS-nya, yaitu 192.168.1.2 gitu. Next hop ini ternyata merupakan IP address dari routernya gitu. Setelah statistiknya sudah di sini, maka kita di add-kan aja. Tidak bisa ya, coba di add-kan, bisa. Sebenarnya 172 ya,
1610. Kemudian udah pas 192, 168, 2. Apa di sini itu 12. Ah, sudah berhasil. Setelah berhasil, coba kita kirim terlebih dahulu ya. Berhasil enggak? Kirim ke sana ya. Apakah sukses atau masih fail? Masih fail ternyata. Ini setting terlebih dahulu. Bagian ini ya, jadi tadi itu mungkin masih belum selesai sebenarnya. Kita setting terlebih dahulu pada COS nya ini, yaitu pada background ini mempunyai ID address sekian 192. Oke, sekian 192, 68 dan 4 ya, 4. 1 dan DNS servernya adalah 1, 2. Setelah itu bagian sensornya sudah sekian. Untuk domainnya kita ganti Telkomsel, sama yang provider juga Telkomsel. Ini DNS servernya 192, 168, 12 gitu. Dan di save. Oke, sudah. Setelah itu bentar. Coba ini kita coba lagi. Ini remove, bentar, jangan dulu. 1610 255.255.255 dan 0. Setelah itu yang ini remove aja mungkin ya. 19 berapa lagi itu? 1 ya. Kita add berhasil. Ini enggak. Ini 12 ya, sesuai dengan S-nya berhasil. Coba kita hubungkan, apa berhasil enggak? Successful. Setelah itu bagian towernya juga di bagian setting gitu. Ini kita providernya sesuaikan dengan COS tadi, Central Office tadi itu, yaitu Telkomsel. Dan setelah itu kita setting di bagian smartphone-nya. Smartphone-nya di sini di bagian 3G, 4G, 3G dan 4G-nya providernya disamakan juga, yaitu Telkomsel. Setelah itu oke, kembali. Masih belum terhubung ya. Oh, sudah terhubung ternyata. Coba akan saya off kan lebih dahulu, kemudian di on kan lagi, tak refresh di HCP nya.
sudah menerima IP ya, mendapatkan IP ya. Coba kita kirim pesan, apakah berhasil dari smartphone ke server ini. Ternyata berhasil ya, jadi berhasil. Sudah berhasil. Terus setelah itu di bagian desktop di sini ada web browsernya. Kita daftar akun terlebih dahulu. Tadi kan sudah saya daftarkan, sudah saya berikan akses bahwasanya DNS-nya itu berupa domain, yaitu IoT.net gitu. Ini kita sign up, terus saja IoT, passwordnya juga IoT, dan kita klik. Berhasil. Setelah itu, apakah HP ini bisa mengakses perangkat seperti kipas angin ini? Masih tidak ya, masih belum ya, karena di file-nya ini belum saya setting sebagai remote server di sini. Jadi DNS servernya kan 12. Untuk username-nya yang barusan didaftarkan dengan IoT, passwordnya juga IoT. Nah, setelah itu kita konekkan. Oke, sudah berhasil. Lampunya juga IoT, IoT ya. Connect, berhasil. Di Windows juga gitu. IoT. Dan di rumah 2 juga sama ya. Pilih IoT servernya itu menjadi remote server. Masukkan passwordnya, konekkan, connecting. Selama masih ada tulisan connect atau connecting, itu berarti masih belum terkonek. Tapi kalau sudah keluar tulisan refresh, berarti perangkatnya sudah connect gitu. Di IoT dan sudah. Sudah semua. Jadi agar mempermudah kita untuk mencari satu perangkat yang berada di rumah tertentu, jadi rename-nya di sini akan saya ganti aja, yaitu kipas rumah gini aja mungkin ya, rumah 1 kipas gitu, atau underscore aja ya, 1 underscore kipas. Kemudian di lampunya juga rumah 1 underscore kemudian lampu. Rumah 1 jendela. Ini juga kita ganti rumah 2 kipas. Rumah 2 lampu dan rumah 2 jendela. Sudah gitu. Terus kita coba akses di sini dan juga web browser. Masukkan
domain tadi IoT.net. Oke, sekali passwordnya IoT lah, IoT. Oke. Nah, ini sudah muncul ya di sini beberapa device yang dapat kita akses melalui smartphone. Di sini ada rumah satu, kita bisa menghidupkannya. Kemudian di rumah satu lampu, kita juga bisa meng-on-nya juga gitu. Jendelanya juga kita bisa open, sama juga bisa tutup. Semuanya kita bisa akses melalui HP. Begitupun juga di rumah 2, kita bisa akses juga melalui handphone gitu. Jadi untuk memperbagus tampilannya, jadi mungkin kita ini pisahkan ya, dengan dikasih blok rectangle, dimana untuk rumah satu itu kita kasih background warna apa ya, mungkin biru mungkin. Oke, begini. Jadi rumah 2 ini kita kasih warna ya, warna hijau ya. Oke lah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini untuk lokasi penggunanya. Misalkan penggunanya ini ada di daerah mana ya? Ada di daerah Jakarta gitu. Terus rumahnya ini ada di daerah Lumajang misalkan. Jadi pengguna ini ibaratkan udah punya 2 istri. Istri pertama itu tinggal di rumah 1, istri kedua itu tinggal di rumah 2 gitu. Kemudian lokasi suaminya ini ada di Jakarta, kemudian dia pengen mengakses nih, mengakses beberapa perangkat yang ada di rumah 1 2, jadi dia tuh dapat mengaksesnya melalui rangkaian seperti ini gitu. Jadi mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.